setelah bermain. Gadget itu memiliki banyak kekurangannya. Di samping walaupun kita pada kegiatan sehari-hari membutuhkan gadget, tetapi ada kekurangannya. Lalu data yang kedua mengenai sampah di Indonesia, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK, Indonesia menghasilkan 34,5 juta ton sampah per tahunnya, dan ini merupakan jumlah yang sangat besar. Lalu yang mengejutkan, 12% dari sampah-sampah tersebut merupakan sampah karton dan kertas, yang tidak kita duga bahwa sampah-sampah tersebut sangatlah banyak. Nah, sampah ini jika kita tidak olah dan dibiarkan menumpuk akan mengganggu lingkungan, walaupun seperti yang tadi saya bilang bahwa sampah kertas ini tidak mencemari lingkungan. Dan lebih parahnya lagi, 43% dari sampah-sampah tersebut belum terurai dan diolah dengan baik. Oleh karena itu, muncullah ide dari kami dan inovasi dari kami untuk membuat sebuah produk, yaitu Bizzle. Nah, Bizzle ini merupakan permainan edukasi yang ramah lingkungan dan juga bisa mengedukasi anak-anak untuk membudayakan tanam menanam. Dengan produk kami ini, kami berharap anak-anak di generasi sekarang dan seterusnya akan cinta kepada alam dan juga peduli terhadap lingkungan mereka, dan juga mereka bisa berpikir kritis dengan adanya permainan puzzle ini. Dan permainan puzzle kami juga merupakan permainan yang edukatif dan juga inovatif. Inovatifnya terdiri dari penggabungan antara permainan logika, yaitu puzzle, dengan tanam menanam, yaitu puzzle yang kita buat, yaitu Bizzle, dapat ditanam dan tumbuh menjadi tanaman, yaitu tanaman sawi. Dan ini merupakan produk yang kami buat. Bisa dilihat di sebelah kanan, merupakan packaging dari kemasan produk kami. Di sebelah pojok atas merupakan nama dari produk kami, yaitu Bizzle, dan di bawahnya kita mengambil tagline Play and Grow, di mana anak-anak dapat bermain lalu menumbuhkan tanaman setelah bermain. Dan di sebelah kiri bisa dilihat itu merupakan salah satu contoh produk yang telah kami buat, yaitu puzzle yang nantinya bisa ditanam dan tumbuh menjadi tumbuhan. Next. Di dalam kemasan produk kami, selain ada puzzle, kita juga menyediakan kertas instruksi yang berisi tentang cara bermain, cara menanam, cara merangkai pot, dan juga cara merawat tanaman yang ada. Selain itu, kita juga menyediakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar selain mereka belajar cara menanam dan cara merangkai puzzle, mereka juga bisa belajar bahasa dari sini. Selanjutnya ada frame. Frame ini merupakan salah satu inovasi dari kita juga, yaitu frame yang kita buat dapat berubah menjadi standing pot. Bisa dilihat di sebelah kanan, itu merupakan frame yang kami buat yang masih menjadi frame untuk bermain puzzle. Ya, dan yang di gambar yang kedua itu merupakan tampak samping dari frame yang kita buat, yang masih dilipat dan menjadi frame pada umumnya. Dan yang ketiga, ini merupakan inovasi dari kita, di mana frame yang kami buat ini bisa diangkat dan berubah menjadi standing pot, yang di mana di dalamnya kita bisa taruh karung yang berisi dengan media tanam, dan bisa kita isi puzzle, yaitu Bizzle, yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan. Dan selanjutnya, ini merupakan proses penanaman dari produk kami. Yang pertama, bisa dilihat di hari pertama, itu merupakan contoh puzzle yang setelah ditanam di hari pertama. Di hari pertama, mungkin masih belum ada progres yang bisa kita lihat. Tetapi, hari demi hari, tumbuh itu akan tumbuh menjadi tumbuhan. Bisa dilihat di hari keempat,
sudah mulai ada pucuk tumbuhan yaitu sawi yang tumbuh dan nantinya bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan kita sendiri untuk menjadi masakan sehari-hari. Selanjutnya, dalam pembuatan produk kami ada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama adalah komponen pembuatan puzzle. Untuk komponen pembuatan puzzle, kita menggunakan bahan utama kertas bekas yang dihancurkan lalu diubah menjadi bubur kertas, dan juga ada bibit sebagai media penanaman dan sumber tumbuhan yang bisa tumbuh dari puzzle kami. Lalu yang terakhir adalah tepung tapioka. Tepung tapioka di sini berguna sebagai bahan perekat antara kertas agar bisa menjadi keras dan berubah menjadi bentuk puzzle. Dan yang kedua adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat frame. Untuk frame sendiri kita membuat dari bahan baku utama kayu. Nah, kayu di sini didukung dengan beberapa bahan lainnya yaitu baut dan engsel agar frame yang kita buat ini dapat berubah menjadi standing pot. Untuk selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan produk kami yang telah dibuat, yang bisa Bapak dan Ibu dan teman-teman lihat di depan sini ada produk kami yang mungkin akan dibantu oleh Sakib dan Rafif. Bisa dilihat di depan, ini merupakan contoh kotak produk kami. Di pojok kanan, seperti yang tadi setelah saya jelaskan, ada logo dan nama produk kami yaitu Bizel. Dan kami mengambil tagline Play and Grow. Lalu di bawahnya kita ada penjelasan mengenai produk kami yaitu Grow Your Puzzle, yang berarti puzzle kita bisa tumbuh menjadi tumbuhan. Dan di pojok kanan ada logo perusahaan kami yaitu Ajesco. Juga di sebelah kiri ada penjelasan mengenai tumbuhan yang ada di dalam puzzle kami, yaitu sebagai contoh di sini adalah sawi. Dan di belakangnya ada keterangan tambahan mengenai produk kami, yaitu mengenai plantable puzzle dan penjelasan singkat mengenai produk kami. Dan juga di bawahnya ada website dan ada sosial media yang kita punya. Pertama-tama saat kita buka packagingnya, kita akan mendapatkan frame, buku instruksi yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ada puzzle yang berbentuk seperti ini. Dan di dalam puzzle ini bisa menghasilkan tanaman jika ditanam dengan cara terbalik, karena di baliknya ada bibit yang ditaburkan di atas puzzle ini. Lalu untuk pot, ini merupakan frame dari pot. Nah, mungkin bisa diperlihatkan bagaimana cara kita bermain. Nah, kita akan menyusun puzzle di atas frame ini. Jadi sebelum menjadi pot, bentuknya mungkin akan menjadi frame, tetapi lebih tebal dari frame puzzle lainnya. Ya. Lalu setelah anak-anak selesai bermain, kita bisa mengangkatnya dan mengubahnya menjadi standing pot. Ya. Lalu setelah menjadi standing pot, kita juga bisa menaruh karung sebagai tempat media tanam, karung yang berisi media tanam, dan bisa kita tanam puzzle Bizel ini untuk menjadi tanaman nantinya. Ya. Ya. Untuk cara penanamannya, kita harus menaruh puzzle ini terbalik. Jadi bagian gambarnya ada di posisi bawah dan bagian belakangnya ada di posisi atas. Kenapa? Karena bibit yang kita taruh berada di posisi bawah agar tidak mempengaruhi gambar yang ada di atas. Dan untuk perawatannya, kita harus rutin menyiramnya tiap hari, tetapi dengan skala yang tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Nah,
Dan itu merupakan demonstrasi dari kami mengenai produk kami. Lalu mungkin bisa sekalian dilanjut dengan slide selanjutnya. Nah, untuk pembuatan produk kami ada prosedurnya. Yang pertama, kita mendesain produk kami dari awal bentuk puzzle, bahan dari puzzle tersebut, dan juga inovasi yang ada. Lalu kita mengumpulkan bahan baku puzzle. Dalam contoh, sekarang kita menggunakan kertas bekas yang diperoleh dari TK dan SD Aljannah. Lalu setelah kita mendapatkan bahan baku tersebut, yaitu kertas bekas, kita memberikannya ke vendor, di mana kita membutuhkan vendor untuk membantu produksi produk kami. Dan yang terakhir, setelah produk kami jadi dan sampai dari vendor, kita akan melakukan quality control untuk mengecek kualitas dari produk kami dan memastikan bahwa produk kami ini sudah layak dijual dan diedarkan ke pasar. Dan yang terakhir adalah pengemasan, di mana produk kami dikemas seperti yang bisa dilihat tadi di depan, menjadi kotak agar produk kami bisa dijual dan diedarkan. Selain itu, kita memiliki nilai-nilai tambah pada produk kami. Yang pertama adalah frame yang bisa diubah menjadi standing pot. Seperti yang sudah saya dijelaskan, bahwa frame yang kita buat bisa berubah menjadi standing pot. Dan yang kedua, inovasi dari puzzle yang bisa ditanam menjadi tumbuhan. Jadi puzzle atau puzzle yang kita buat dapat tumbuh menjadi tumbuhan. Dan yang ketiga, kita membuat puzzle ini menggunakan bahan-bahan kertas bekas, yang berarti ramah lingkungan sekaligus mengolah sampah dan limbah kertas menjadi bahan yang bermanfaat dan berguna. Dan yang terakhir, untuk nilai tambah produk, ada QR code mengenai perusahaan kami. Dapat dilihat di sini, ini merupakan QR code untuk website kami yang mungkin bisa di-scan di sini. Dan untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan kembali mengenai website kami. Ya. Sekian dari divisi production yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan ada penyampaian mengenai marketing yang akan disampaikan oleh Andin pada ini. Baik, sebelumnya saya dari divisi marketing. Perkenalkan, nama saya Andi Alfamidina Bangsawan sebagai Vice President of Marketing. Sedikit penjelasan singkat dulu ya. Jadi untuk marketing sendiri, kami divisi yang bertanggung jawab atas mengedarnya, penyebaran, pokoknya semua yang bersangkutan dengan pemasaran kami handle. Baik, di awal ada segmentasi pasar dan produk dulu. Jadi untuk produk ini akan dipasarkan ke semua orang, terutama orang-orang atau lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan kuat dengan anak-anak. Jadi semua orang-orang yang memiliki keterkaitan kuat dengan anak-anak, seperti orang tua anak-anak kelas TK dan kelas 1 sampai 4 SD dan lain-lain, itu menjadi target pasar kami. Nah, lalu juga ada lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan kuat dengan anak-anak. Untuk target pasar utama kami tentunya buat si pemain itu sendiri, yaitu anak-anak TK dan kelas 1 sampai 4 SD. Lalu orang tua mereka, dikarenakan anak-anak tentunya memiliki daya beli yang rendah ya. Jadi target pasar utama kami itu orang tuanya yang memiliki potensi besar untuk membeli produk kami. Selanjutnya ada orang dewasa, walau mungkin tidak memiliki keterkaitan kuat dengan anak-anak, tapi bisa mungkin untuk kerabatnya, sepupunya, jadi keponakannya. Jadi orang dewasa juga masuk oleh target pasar utama kami. Lalu ada pelajar remaja, dan yang terakhir seperti sudah sempat disebutkan, ada lembaga, tempat, atau yayasan yang memiliki keterkaitan kuat dengan anak-anak. Misalnya contohnya sekolah, panti asuhan, yayasan, itu menjadi target pasar utama kami. Baik, harga yang kami berikan untuk produk puzzle kami untuk satu piecesnya yaitu 98.000. Harga ini kami dapatkan ya
dari berbagai faktor, tentunya mulai dari karena inovasi pertama ya belum pernah lihat yang seperti ini, jadi memerlukan banyak sekali percobaan, memerlukan banyak sekali ide-ide kita, tenaga kita buat menjadikan produk ini hingga akhirnya bisa kami pasarkan yang harga 98.000 ini. Jadi kita tentunya akan melakukan promosi ya untuk pemasaran. Di media promosi kami ada sosial media, terus sosial media. Untuk sosial media sendiri kami menggunakan Instagram, TikTok, YouTube. Lalu sosial media ini tentunya berbayar ya, tapi masih dilihat lagi efektivitasnya. Jika feedbacknya bagus tentu akan dilanjutkan, dan jika tidak mungkin akan diperhatikan dan bisa dialihkan untuk media promosi lainnya. Jadi difokuskan ke media promosi lainnya. Lalu ada marketplace, ada booth offline, dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Sosialisasi di sekolah-sekolah ini sudah sempat kami lakukan ya. Contohnya di sekolah Aljana sendiri, lalu di TK Khalifah, dan lain-lain. Jadi ini bisa dilihat, ini sosial media kami ya. Ada Instagram @ajis.co, lalu ada YouTube Ajisco, dan ada TikTok Ajisco.student company. Baik, jadi mungkin ada bertanya-tanya nggak sih kayak alasan kenapa sih kita harus beli produk kami ini? Jadi saya bisa ngasih 10 alasan mengapa produk kami layak untuk dibeli. Pertama, dari produk kami ini dalam satu boxnya itu sudah mendapatkan paket yang sangat lengkap, mulai dari permainan, lalu frame yang bisa dijadikan standing pot, lalu udah ada media tanam, bibit, ya, dan tentunya itu paket yang sangat lengkap. Ada flashcard yang berisi instruksi juga, jadi dengan flashcard itu terasa lebih menyenangkan untuk belajar soal instruksi dalam permainan ini. Lalu ada edukatif, tentu saja ya, seperti tadi udah mungkin disebutkan berkali-kali bahwa permainan kami ini edukatif sekali, karena kita langsung belajar secara langsung tentang menanam itu bagaimana, jadi pengalamannya itu langsung, kita belajar secara langsung tentang menanam. Lalu kami juga menggunakan bahan daur ulang, tentunya ramah lingkungan ya. Tadi sempat dijelasin oleh Alvarel bahwa yang kami gunakan itu kertas daur ulang. Jadi kita kumpulkan dan kita jadikan produk kami ini, puzzle kami ini. Bahan daur ulang kami tentunya menyelamatkan lingkungan ya. Jadi ketika membeli produk kami ini sama saja seperti sudah ikut serta dalam menjaga lingkungan. Lalu meningkatkan ketertarikan anak terhadap menanam. Anak-anak ini kalau misalnya habis menanam, misalnya mereka nanam sawi, pasti ada nggak sih kayak kepikiran mau nanam yang lain? Sawi udah pernah, mau coba yang lain. Jadi ini meningkatkan ketertarikan anak dalam menanam. Jadi anak-anak juga dari kecil sudah belajar tentang mencintai lingkungan, tentang menjaga lingkungan. Lalu ada ngejauhin dari gadget. Mungkin ada nggak? Tadi orang udah sempat nanya ya, anak-anaknya pasti suka main gadget. Nah, dengan mainan kita ini menjauhkan anak-anak dari ketergantungan gadget. Jadi anak-anak nggak stay di gadget terus, anak-anak bisa belajar tentang gimana sih nanam. Terus anak-anak juga bisa main puzzle, yang sebenarnya puzzle itu bukan cuma mainannya yang main doang, tentu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi ini menjauhkan anak-anak dari ketergantungan gadget juga. Lalu ada pengalaman baru dan belajar menyenangkan. Jadi anak-anak ini main langsung dapat pengalamannya kan, dan pembelajaran itu sangat menyenangkan. Jadi anak-anak gak bosan karena mereka langsung gak teori, gak yang disuruh baca atau gimana, mereka langsung terjun untuk menanam itu sendiri. Lalu ada memberikan pengaruh baik. Jadi mungkin apa sih pengaruh baiknya, manfaat-manfaat produk ini buat anak-anak kita sendiri? Yang pertama, mengasah kemampuan anak menyelesaikan sebuah masalah. Puzzle ini kan harus dirangkai ya, jadi satu puzzle yang jadi gambarnya gitu. Anak-anak ketika melihat puzzle yang belum terselesaikan, mereka jadi tertantang untuk menyelesaikan hal tersebut. Mereka mengasah kemampuannya jadinya untuk menyelesaikan masalah di depannya. Mereka akan menggunakan imajinasinya untuk menyelesaikan puzzle ini, juga mengembangkan strategi mereka. Lalu ada memecah masalah dan berpikir strategis dan menggunakan logika mereka ya tentunya. Lalu juga ini melatih daya ingat ya, karena kan mereka harus ingat-ingat ini sebelah mana, ini sebelah mana. Ini juga melatih koordinasi otak, mata, sama tangan. Jadi melatih motorik juga, karena sebenarnya target pasar kita ini kan anak-anak kecil ya. Jadi ini melatih motorik mereka, jadi
ini bagus banget. Lalu ada juga mengenal bentuk dan warna. Tentu saja ya, karena anak-anak kecil. Jadi mainan kami ini mengajarkan tentang bentuk, warna, lalu gambar-gambar. Jadi mereka belajar mengidentifikasi tentang gambar apa ini, lalu puzzle-nya belum selesai, mereka tertantang untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi mereka akan berpikir secara kritis. Jadi tentu saja puzzle ini sangat bermanfaat ya bagi anak-anak, apalagi anak-anak yang sedang berkembang. Ini ada marketplace kami ya. Pertama ada di Tokopedia dengan nama Ajesco, lalu di Shopee ada dengan nama Ajesco Company, lalu di Ajmart Online juga ada. Jadi untuk Ajmart sendiri ini merupakan web Aljana ya. Jadi Aljana itu sangat memfasilitasi seperti kata Sakit tadi, sangat mendukung kami. Jadi Ajmart ini bisa kami gunakan untuk memasarkan produk kami. Lalu tadi sempat disampaikan juga untuk promosi kami akan menggunakan offline booth kan. Di offline booth ini bisa di acara sekolah, yang pertama tentunya acara sekolah Aljana ini sendiri, lalu di acara luar sekolah, dan ada di pembagian rapor. Jadi pokoknya acara-acara yang memiliki yang partisipannya sesuai dengan segmentasi pasar kami akan kami buka di sana. Setiap ada kesempatan pasti akan kami ambil. Mungkin dari marketing segitu aja ya. Selanjutnya ada Rafif untuk public relation, dipersilakan. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Rafif atau biasa dipanggil Rafif. Saya merupakan Vice President di Divisi Public Relation. Jadi sebelumnya Public Relation ini merupakan divisi yang menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat dalam menumbuhkan persepsi baik mereka terhadap perusahaan kami. Tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dari masyarakat tersebut. Next. Ya. Di divisi relation ini, di divisi public relation ini kami memiliki 3 program, yaitu ada Corporate Social Responsibility atau CSR, lalu ada Sister School, dan yang terakhir ada strategi learning perusahaan. Next. Yang pertama ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi ini adalah program ini merupakan bentuk tanggung jawab kami terhadap masyarakat sosial sekitar dan juga lingkungan sekitar. Nah, di program ini kami merencanakan 3 kegiatan. Yang pertama ada Ajeslearn, yaitu Ajesco Learning, lalu ada Ajescore, yaitu Ajesco Relation, dan yang terakhir ada Ajeshare. Nah, yang pertama Ajeslearn ini merupakan kegiatan mengedukasi anak-anak dari TK dan SD untuk memainkan permainan yang ramah lingkungan. Contohnya adalah puzzle kita yang terbuat dari kertas ramah lingkungan. Selanjutnya ada Ajescore, yaitu Ajesco Relation. Ini merupakan kegiatan penyuluhan ke masyarakat sekitar mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir ada Ajeshare, yaitu kami akan membagikan tanaman ke masyarakat sekitar dalam rangka untuk mengajak mereka menanam ulang dan melestarikan lingkungan. Ya. Next. Ya, selanjutnya ada kegiatan Sister School, Sister School. Jadi di sekolah Aljana ini terdapat program namanya Sister School, yaitu kerjasama antara SD Aljana dengan TK-TK sekitaran Aljana gitu kan. Nah, kami dapat manfaatkan program ini untuk melakukan edukasi ke anak TK gitu kan di sekitar Aljana untuk mengedukasi mereka mengenai kebersihan dan melestarikan lingkungan gitu. Adapun dana yang digunakan untuk kegiatan ini yaitu 10% dari laba kotor, dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, untuk mengedukasi anak-anak TK dan SD, dan untuk mempromosikan perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada company's branding strategy. Jadi kami akan mengunggah konten mengenai perusahaan kami, gitu, informasi perusahaan kami. Lalu kami akan mengunggah juga mengenai perkembangan perusahaan kami dan detail produk dalam Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Lalu kami juga memiliki website yang berisi mengenai informasi perusahaan dan detail produk juga, dan kontak perusahaan kami juga. Jadi, oh ya, bila ada dana yang mencukupi, kami juga akan mengadakan semacam perlombaan itu dan giveaway yang hadiahnya juga salah satu produk kami. Yes. Jadi ini adalah contoh websitenya, bisa dilihat. Ini ada website kami, dan ini ada Instagram
underscore kami. Bisa di follow ya Instagram. Baik, terima kasih. Next. Ya, mungkin itu adalah penjelasan singkat dari divisi public relation kami. Selanjutnya ada divisi finance kepada Clarissa, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clarissa Naila Putri selaku Vice President of Finance. Finance sendiri adalah divisi yang mengatur dan mengelola segala keuangan perusahaan. Yang pertama ada modal yang dibutuhkan untuk produksi kami, fixed cost atau B, tapi yang dibutuhkan sebesar Rp1.293.000. Variable cost atau B variable untuk 2 bulan produksi sebesar Rp6.040.000 dan total keseluruhan sebesar Rp7.333.000. Untuk harga saham, kami akan jual dengan harga Rp74.000. Dengan persentase pembagian, 55% akan kami jual untuk pihak internal, yaitu karyawan perusahaan ini sendiri, sebagai bentuk kepemilikan perusahaan. Dan 45% akan kami jual kepada pihak eksternal, kepada Bapak Ibu yang ingin membeli saham kami. Terdapat diagram target pendapatan serta produksi. Bulan pertama yaitu sebanyak 30 unit, bulan kedua 50 unit, bulan ketiga 70 unit, dan bulan keempat atau bulan terakhir sebanyak 100 unit dengan total produksi 250 unit. Laba bersih yang akan kami dapatkan selama masa perusahaan ini berjalan yaitu sebesar Rp6.603.525 dengan break-even point atau analisis titik impas saat kami mencapai penjualan 102 unit yaitu pada bulan ketiga. Kenaikan saham untuk di bulan pertama sebesar 5% atau setara dengan Rp3.518, bulan kedua setara dengan sebesar 11% atau setara dengan Rp8.018, bulan ketiga sebesar 17% atau setara dengan Rp12.518, dan bulan keempat atau bulan terakhir sebesar 59% atau setara Rp43.320. Earning per share yang total earning per share akan kami dapatkan yaitu 83% dengan harga akhir saham sebesar Rp133.965. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli saham, penjelasan aturan dan teknis pembelian saham akan dijelaskan setelah sesi tanya jawab. Selanjutnya ada divisi Human Resource kepada Najwa dan silakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Ruby selaku Vice President dari divisi HR. Sebelum saya menjelaskan program-program yang terdapat di divisi HR, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu divisi HR. Divisi HR adalah divisi yang menghubungkan satu tenaga kerja dengan tenaga kerja lain di dalam perusahaan kami. Ini adalah struktur organisasi yang terdapat di perusahaan kami. Kami memiliki 35 karyawan, terdapat 1 presiden, 1 sekretaris, 5 VP, dan sisanya adalah manajer. Program-program yang terdapat di divisi HR, yang pertama ada Employee of the Month, yang kedua Agile Outbounding, yang ketiga Ice Breaking, dan yang terakhir adalah Employee Training. Apa itu Employee of the Month? Employee of the Month adalah sebuah penghargaan yang kami berikan kepada karyawan terbaik di bulan-bulan tertentu. Contohnya pada bulan Agustus kemarin, kami memberikan penghargaan kepada salah satu karyawan kami yaitu Rafif selaku VP dari PR. Nah, tujuan dari program ini yang pertama mengapresiasikan hasil kerja karyawan, yang kedua menjadi penyemangat karyawan, dan yang ketiga untuk meningkatkan kualitas karyawan. Program yang kedua adalah Agile Outbounding. Agile Outbounding adalah sebuah kegiatan refreshment yang kami berikan kepada karyawan melalui kegiatan outbound. Tujuannya adalah yang pertama untuk membangun semangat bekerja karyawan, dan yang kedua untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan. Untuk program yang ketiga adalah Ice Breaking. Ice Breaking itu akan dipandu oleh tim HR di setiap sela-sela pertemuan. Tujuannya yang pertama untuk mengembalikan kefokusan karyawan di saat pertemuan,
Yang kedua, sebagai penyemangat di setiap pertemuan. Program yang terakhir adalah employee training. Employee training adalah sebuah latihan edukasi yang kami berikan ke karyawan tentang produk perusahaan. Nah, tujuannya pertama, agar karyawan lebih mengetahui produk perusahaan dan meningkatkan kualitas karyawan. Sekian penjelasan tentang divisi HR. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Sakti. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah presentasi dari perusahaan Ajesco. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk ikut dalam visi dan misi kami dalam mengedukasi anak Indonesia dan mencintai lingkungan alam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk orang tua, Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin menanyakan tentang perusahaan kami bisa langsung ditanyakan. Ya, baik Pak Robert. Mungkin ada mic bisa. Luar biasa, presentasi sangat lengkap, one of the best I've seen. Saya percaya diri, bagus sekali. Ada banyak informasi dari saya, tetapi sedikit sekarang nanti saya berbicara lebih lengkap untuk Presiden Director. Nah, satu saran dari saya sangat penting, sebetulnya ini sangat penting. Kalau kamu mau bisnis ini mau kompetitif bersama dengan bisnis lain, kamu harus punya bukti lebih kuat untuk digital teknologi digital. Sekarang sedikit saja. So kalau ada integrasi, bagaimana itu bisa terjadi? Kamu harus explore, tetapi tidak terlalu berat. Ada contoh, kalau ada marketing bisa pakai data analytics. Siapa marketing? Maju. Untuk data analytics, kamu bisa lihat Instagram dan Facebook dan lain-lain, dan berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, umur berapa, seperti itu. Bisa lakukan itu. Jadi laporan kembali ke anggota juri masa depan. Itu tidak terlalu berat, tetapi itu memberi anggota juri informasi kamu sudah punya pengetahuan untuk digital teknologi, dan digital teknologi sudah integrasi juga. Paham saya? Kalau ada contoh lain, ada strategi lain, lihat itu juga. Ya. That is just the one thing I think you need to improve. Harus meningkatkan itu. Tidak lupa, saya lihat dari public relations, dari semua, kamu membantu orang masih muda dekat dan semua di Indonesia. Tetapi tidak lupa, kamu juga membantu orang vendor. Vendor bikin produk kamu, ya. Membayar vendor? Membayar vendor? Yes. Ya. Dan kamu membantu komunitas di luar sekolah. Itu tinggal di mana? Vendor tinggal di mana? Kita punya banyak vendor. Salah satunya ada yang di Gunung Putri, ada juga yang di Jakarta Barat. Lebih banyak vendor, lebih baik untuk perusahaan kamu karena perusahaan kamu membantu keluarga. Vendor biasanya
misalnya vendor dari tidak besar ya, tidak bisnis besar, yang kecil ya, artisan yang kecil. So bisnis ini Ajesco bisa invest juga untuk komunitas di luar sekolah. Tidak lupa itu. Satu lagi untuk produksi, I like your presentation, your demonstrasi. Lebih baik kamu punya masa depan. Ini masih baru. Tetapi ada yang awal, ada setelah 4 hari atau 5 hari seperti apa, ada contoh seperti apa, setelah 1 bulan seperti apa, development, membangun project ini. Ada bukti untuk itu. Kalau untuk anggota juri, masa depan anggota juri, kamu punya 4 menit saja. So lebih baik ada foto-foto di presentasi juga. Tidak terlalu kata di presentasi, tidak terlalu kata itu untuk image presentasi. Oke, itu cukup dari saya sekarang. Terima kasih banyak, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Pak Robert atas masukannya. Mungkin selanjutnya ada lagi pertanyaan atau masukan dari orang tua atau pada Pak Isahid. Ya, terima kasih Sakit atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan Pak Iswandi ya, mungkin askan juga ini Fazilnya ini seberapa lama untuk bisa tetap dijadikan sebagai bibit. Kalau seandainya anak Pak Iswandi ini senang memainkannya tapi tidak senang menanamnya gitu, apakah setelah 2 bulan, 3 bulan si Fazil ini tetap menjadi bibit yang unggul seperti itu? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Iswandi atas pertanyaannya. Untuk puzzle kami kurang lebih mungkin memiliki expired date ya, karena puzzle kami itu terbuat dari kertas dan tepung tapioka. Untuk setelah pembelian kurang lebih adalah 3-4 bulan pemakaian. Jadi setelah 3-4 bulan pemakaian itu tidak disarankan untuk dipakai lagi. Nah, mungkin bisa dibilang itu cepat. Kalau puzzle-puzzle yang lain itu mungkin bisa tahan lebih dari 5 tahun, 4 tahun. Nah, untuk puzzle kami memang dibuat untuk ditanam. Ya, jadi anak-anak memang diharuskan untuk memainkan dan ditanam. Ya, karena itu adalah tujuan utama dari produk kami. Baik, terima kasih banyak Pak Iswandi atas pertanyaannya. Ya, kepada Pak Iwan, saya persilakan. Baik, satu pertanyaan Kak Sakit. Ini kan sasarannya anak-anak, ya. Apakah sudah ada bukti bahwa permainan ini benar-benar ramah anak, baik dari segi kesehatan maupun yang lainnya? Karena tadi kan di penjelasan belum dijelaskan ya. Apakah ini benar-benar sudah ramah anak atau seperti apa? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Iwan. Waktu itu kami pernah kontak dengan psikolog Adjana mengenai produk kami. Nah, di situ produk kami ramah anak karena yang pertama yang ditanyakan adalah apakah produk itu bisa tertelan atau tersedap oleh anak. Nah, produk puzzle kami tidak terlalu kecil, jadi untuk tersedap di anak ada sulit untuk anak untuk menelan, dan juga untuk bahannya kami full semuanya bahan organik, jadi tidak ada bahan yang berbahaya di dalam puzzle kami. Ya baik, terima kasih banyak Pak Ivan atas pertanyaan. Ya. Ya, terima kasih Kak. Kalau tadi Pak Ali memperhatikan dari struktur organisasi perusahaannya, di manakah letak sebuah divisi riset? Ya, riset ini dan riset dan pengembangan ini biasanya di sebuah perusahaan itu penting supaya produk bisa dikenal, kemudian bisa juga dikembangkan semakin baik lagi. Di manakah letak ada divisi riset itu? Ini untuk riset produk atau riset marketing? Riset produk dan marketing. Iya, di bawah divisi produk dan marketing dua-duanya ada divisi manajer
riset produk dan divisi manajer riset marketing. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas pertanyaannya. Ya, baik. Kepada Dimas saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya tentang sistem saham ya. Kan tadi untuk penjelasannya saham itu bisa diarahkan kepada Bapak Ibu guru yang tertarik membeli saham. Apakah saham yang dibeli itu boleh diatasnamakan siswa itu sendiri? Jadi siswanya membeli tanpa harus melalui proses validasi dari orang tua. Terima kasih banyak Dimas pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Alisa. Mungkin untuk pertanyaan singkat dari Dimas bisa dijelaskan oleh Alisa. Ya baik Dimas, apakah jelas? Ya terima kasih. Oh ada dari Mama Andin. Ada Mama Andin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rina Mama Andin. Sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu untuk anak-anak semua. Tentunya nggak mudah untuk di perusahaan ini, dan kalian bisa melakukan sungguh saya maupun orang tua lain pasti bangga dan mensupport untuk kedepannya untuk keberhasilan Ananda semua. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi yang dipresentasi adalah tentang bibit sawi kalau nggak salah. Apakah ada rencana untuk membuat produk ini lebih variatif, mungkin bibit yang lain? Jadi seperti tadi bahwa untuk membuat anak-anak lebih tertarik, kalau dia udah pernah nanam sawi, sepertinya dia nggak akan beli lagi untuk nanam sawi ya, karena anak-anak itu sebenarnya nanam untuk bermain, bukan tidak akan berpikir bahwa nanam untuk makan kalau anak-anak itu, walaupun tentunya nanti akan dimasak dan dimakan. Yang pasti kalau anak-anak adalah bermain dan tentunya membutuhkan varian yang berbeda dengan yang sebelumnya. Selanjutnya saya menyambung dari pertanyaan Pak Iswandi tentang masa berlaku dari bibit yang akan ditanam. Kalau nggak salah tadi berapa lama ya? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Oke, artinya mesti ada strategi barangkali ya, produksi sehingga barang yang sudah diproduksi tidak sampai expired dan laku terjual. Apakah sudah ada plan atau strategi yang akan diambil dari produksi hingga terjadinya expire yang pastinya ya akan merugikan usaha itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 2 pertanyaan ya Bunda. Yang pertama, apakah selanjutnya kami akan memproduksi puzzle selain sawi, dan yang kedua, apakah apa rencana kami agar puzzle yang kami produksi tidak terbuang karena masa ekspor yang habis. Nah, pertama mungkin saya akan menjelaskan mengenai rencana kami agar produk kami tidak terbuang sia-sia. Nah, tadi dijelaskan di Clarissa bahwa kami memiliki target penjualan dari bulan pertama sampai bulan keempat. Nah, dan juga kami juga memiliki target produksi dari bulan pertama sampai bulan keempat. Nah, di situ kami bisa menyeimbangkan target produksi dan target penjualan agar yang kami produksi tersebut tidak berlebihan atau kekurangan. Baik, seperti itu. Dan ya dan juga kami akan menggunakan sistem pre-order. Ya, jadi tidak selalu langsung terjual atau terpapar produknya di saat kami dijual. Ya, dan selanjutnya
Ya, dan selanjutnya untuk mengenai tadi yang variasi produk bisa dijelaskan Kak Farah? Untuk variasi produk, kita sudah ada 2 yang pasti akan kita buat ya. Yang pertama itu dari sawi yang sudah dijelaskan tadi, dan juga yang kedua ada tomat. Nah, untuk bibit ini kita juga harus melihat potensi bibitnya, apakah ukuran besar atau kecil. Misal, kalau ukurannya seperti cabai itu kan bentuknya agak gede ya, dan agak sulit untuk dicampur dengan puzzle kami. Tetapi jika ukurannya kecil seperti tomat dan juga mungkin seperti selada, itu masih memungkinkan untuk dicampur dengan puzzle kami dan bisa tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, untuk kedepannya kita juga akan meriset kembali tumbuhan apa aja yang bisa kita produksi untuk menjadikan puzzle di kedepannya. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bu Dinda ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, Masya Allah, tabarakallah, atas presentasi yang sangat memukau, slide yang sangat hebat. Karena bahkan orang dewasa pun untuk sampai orang dewasa yang sudah bekerja secara profesional, bahkan untuk sampai di titik ini, itu perlu struggle, perlu belajar, perlu latihan. Dan kalian melakukannya dengan baik, Masya Allah. Mungkin setelah mengapresiasi ini akan ada banyak lagi tantangan ke depan ya, yang justru kalau ibu lebih tertarik ingin bertanya, tentu dari sejak awal program ini di launching dan disampaikan kepada teman-teman, kemudian ada penentuan top manajemen, which is kalian yang berada di depan ini dan tadi memiliki sekitar kurang lebih 35 karyawan, correct ya? Nah, tentu dalam proses pembelajaran mengelola company itu sangat tidak mudah pastinya, karena even profesional pun melakukannya dengan begitu banyak struggle ya. Nah, jadi ibu justru sangat tertarik dengan cerita dari awal program ini kalian lakukan. Challenge apa sih, struggle apa sih? Tentu akan banyak kompleks problem solving ya pastinya dalam proses itu. Nah, itu yang ibu tanyakan, bagaimana sih Sakit sebagai top manajemennya? Tentu it's not easy ya to control, to handle teman kita sendiri, ya kan? Kemudian tadi ada HR ya, kakak siapa tadi? Ya, tentu HR juga berfungsi bagaimana teman-teman nyaman bekerja, kemudian teman-teman tidak merasa harus disuruh-suruh, tidak bolak-balik kita mengingatkan, tidak kemudian mengurangi konflik antar pegawai. Nah, itu apa sih yang dilakukan? Kemudian tim produksi juga bagaimana sih? Karena kan tadi ibu melihat juga ada target-target ya. Bulan pertama penjualan sekian, bahkan organisasi yang tidak memiliki target saja penuh dengan konflik ya. Nah, ini kalian punya target penjualan harus mencapai BEP di bulan sekian. Nah, ibu tertarik mendengarkan pengalaman itu bagaimana sih menyelesaikan konflik atau konflik apa sih yang kalian hadapi? Karena itu menjadi proses pembelajaran. Kalau kita bicara 21st century skill, kita harus kolaboratif, kita harus ada critical thinking, itu mungkin teori gampang. Tapi ini kan bukan tataran teori lagi ya. Kalian sudah menghadapi problem itu langsung dirasakan hari-hari. Ibu pengen dengar sharingnya. Itu aja boleh, masing-masing di mungkin ada sedikit sharing tentang konflik-konflik dan bagaimana problem solvingnya. Kalau masukan tentang launching hari ini, mungkin ibu setuju sekali tadi dengan Pak Ali mungkin ya tadi, atau ada beberapa bapak-bapak di sana mengenai research and development. Memang sangat penting dalam kita merilis satu produk. Kita perlu seperti harga, let's say kalian tadi ini kan harga di 98.000, benar ya? Apakah sudah pernah melakukan survei market harga mainan untuk puzzle berapa sih di pasaran? Kan banyak tuh di market itu kan kita survei pasar bisa
challenge dan konflik dalam pengelolaan student company ini, dan insya Allah ini student company pertama Sekolah Adriana. Semoga akan diikuti oleh adik-adik kelasnya, contoh terbaik dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Bunda atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin kita akan jelaskan sedikit ya, cerita sedikit tentang bagaimana konflik-konflik kami. Nah, mungkin dari pertama kita dimulai dari pertama pembuatan prototipe sampai yang pertama dibuat tentu masih jauh dengan yang ada sekarang. Seperti yang pertama itu hanya dari karton yang kami lapis-lapisi dan yang ternyata tidak bisa tumbuh karena karton tersebut itu susah untuk ditembus oleh tumbuhannya, dan solusi dari kami adalah kami menemukan cara untuk membuat puzzle dengan cara menghancurkan. Waktu itu sebenarnya awalnya kardus. Jadi kita menghancurkan kardus terus dicampur. Nah, awalnya kami kira kalau kami seperti menghancurkan kardus atau kertas nanti dicetak itu sudah langsung bisa jadi dengan bentuk puzzle yang keras. Ternyata tidak bisa, pas jadinya itu langsung patah. Nah, terus kami mendapat informasi ternyata bisa dengan dicampur dengan tepung tapioka yang diolah, dan akhirnya terbentuk jadi puzzle tersebut. Nah, apalagi ya? Nah, di frame juga waktu itu kami berencana untuk membuat frame dari karton goni yang keras. Yang keras nanti pas sudah dicampur air bisa jadi pot. Ternyata sangat susah, dan akhirnya kami mendapat ide baru, yaitu membuat frame dengan kayu seperti ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dicerita singkat sekali mengenai beberapa mungkin dari divisi produksi sendiri. Tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Sakif, dari pembuatan puzzle hingga pembuatan frame-nya yang pada akhirnya kita menggunakan kayu. Nah, kalau dari saya pribadi ada beberapa halangan ya dari divisi produksi, terutama di saat kita sudah mendapatkan vendor. Ada beberapa vendor yang kita dapatkan itu kurang responsif dan ketika dihubungi agak sulit ya. Dan ketika kita dikejar dengan waktu harus launching ini, itu juga ada beberapa vendor tuh yang produknya belum bisa jadi dan lost kontak, dan akhirnya ada beberapa rencana yang harus kita ubah sedikit gitu. Mungkin itu dari produksi. Baik, untuk dari divisi marketing sendiri, mungkin pertama tuh konflik kita yang pertama tuh karena minimnya pengalaman ya, karena kan SD pertama, jadi kita belum tahu mau nanya ke siapa dan lain-lain. Jadi kita tuh harus mikir juga kira-kira media promosi apa yang efektif, karena promosi ini kan ngeluarin duit ya, jadi dengan ngeluarin uang itu mana yang worth it untuk dikeluarkan. Karena takutnya kalau misalnya kita udah ngeluarin misalnya di ads media sosial, tapi feedbacknya kurang bagus dan lain-lain, jadi kan semacam sia-sia ya. Jadi kita tuh pengen maksimalin di hal-hal yang emang bakal guna banget untuk kita. Nah, masalahnya kita belum tahu itu apa, jadi mungkin konfliknya tuh kita harus memilih ya, yang mana kira-kira efektif, yang mana kira-kira gak efektif, karena mungkin punya pengalaman juga. Mungkin itu aja sih. Kalau untuk public relations sebenarnya lancar-lancar saja. Mungkin pas sosialisasi di lingkungan Adriana gitu kan, pas kita sosialisasi ke SD dan TK itu kayak gimana ya? Pas PR dan presiden sosialisasi mengenai pengumpulan kertas bekas, itu kan dia kayak mengajak kita untuk mengumpulkan kertas bekas di Dropbox yang telah kita berikan kan. Tapi setelah itu kayak cuma ngumpulin sekali doang. Kayak setelah sebulan atau gitu kan udah kayak gak ada yang ngumpulin gitu. Nah, paling nanti solusinya mungkin kayak ada yang lebih mengontrol lah, atau kita lebih sering melakukan kegiatan di SD atau TK di lingkungan gitu. Mungkin itu dari ya. Kalau dari bisnis finance sendiri, karena finance itu kita harus sering koordinasi dengan produksi dan produksi harus koordinasi dengan vendor, jadi agak sulit. Misalnya vendornya belum tentuin harga,
Jadi dari finance sendiri itu kita nggak bisa ngisi tabel dan bisnis plan kita. Gitu. Jadi kita juga sering cek terus sama lain karena masalah harga. Oke, mengenai kalau di divisi HR itu lebih ke menghubungkan yang dari satu karyawan ke karyawan lain. Misalnya saat kita lagi ada pertemuan, itu pasti kan ada yang agak males. Nah itu lebih susah ke arah situ sih. Gitu. Kalau di HR sih konfliknya lebih ke situ aja. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Nah, mungkin mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, teman-teman dan ayah bunda yang ingin bertanya karena waktu sudah lewat yang ditentukan untuk menghindari pengaratan waktu. Mungkin untuk jika ingin bertanya bisa langsung aja setelah ini, bisa dengan pribadi ke saya, maka Amin dan lain-lain. Ya mungkin sekian untuk sesi presentasi dan tanya jawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir Fakulti, for the presentation. Selanjutnya ada penjelasan teknis pembelian saham yang akan dijelaskan oleh VP Finance Clarissa. Kepada Clarissa kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah mendengar presentasi oleh Ajisko, maka mungkin beberapa dari Bapak Ibu serta teman-teman tertarik untuk membeli saham. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan mengenai aturan serta teknis pembelian saham. Sebelumnya, saham sendiri adalah surat penyertaan modal atau bukti kepemilikan Anda pada suatu perusahaan. Dan pada kesempatan ini kami memiliki atau menjual sebanyak 100 lembar saham dengan persentase pembagian 55% untuk pihak internal atau karyawan perusahaan ini sebagai bentuk pemilikan perusahaan dan 45% adalah milik jika Bapak Ibu guru, orang tua dan teman-teman yang ingin membeli bisa langsung membeli. Aturan saham. Yang pertama, setiap investor hanya dapat membeli maksimal 2 lembar saham. Yang kedua, saham yang telah dimiliki tidak dapat diperdagangkan atau kepemilikannya oleh orang lain. Yang ketiga, dengan membeli saham. Yang ketiga, dikembalikan saat likuidasi atau penutupan perusahaan ini. Yang keempat, dengan membeli saham, Anda berpeluang untuk menerima keuntungan. Namun, jika perusahaan mengalami kerugian, para investor berisiko menanggung kerugian juga. Walau begitu, kami akan tetap semaksimal mungkin agar para investor kami dapat merasakan keuntungan dengan berinvestasi di perusahaan kami. Kami menjual saham kami secara offline, yaitu berada di beberapa pintu online resip, dan juga akan menjualnya via online mungkin dimulai dari 1 atau 2 hari ke depan setelah launchingnya. Bila nantinya tertarik untuk membelinya via online, maka para calon investor dapat menghubungi website kami. Saat pembelian secara offline maupun online, calon investor akan diminta untuk mengisi data-data yang dibutuhkan untuk administrasi.
memilihnya online, yaitu melalui Google Form. Saat submit, maka dari tim kami akan menghubungi investor untuk verifikasi data. Setelah semua terlaksanakan, tim kami akan berikan sertifikat saham sebagai bukti bahwa telah resmi menjadi investor kami. Terdapat 3 metode pembayaran yang kami gunakan, yaitu secara tunai, transfer bank, dan tunai. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu serta teman-teman, jika ada yang ingin menanyakan dapat menghubungi saya selaku Vice President of Finance. Demikian penjelasan teknis yang bisa saya sampaikan. Dukungan Bapak Ibu serta teman-teman sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vice President of Finance, Marisa for the presentation. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan acara saya lepas saja. Dengan demikian acara selanjutnya, acara yang telah ditunggu-tunggu, yaitu peresmian student company. Untuk peresmian student company ini akan dilakukan oleh Ibu Fatimah Siregar, Ibu Adlina Pane, dan Sakif dengan pemotongan pita. Kepada Ibu Fatimah, Bu Adlina, dan Sakif dipersilakan. Kita maju, kita yang maju. Jadi orangnya di belakang. Kita majuin. Hah? Kita majuin. Iya, mereka itu tuh suruh. Jadi nggak mertas. Sakit. Ya, harus maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami nyatakan perusahaan Ajesco Remi diluncurkan. Mohon izin sedikit. Selamat kepada tim Ajesco untuk perusahaan yang baru saja diresmikan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan yang lakukan ini Allah ridhoi dan Allah memberikan kemudahan untuk kalian semua sehingga memberikan manfaat yang luar biasa untuk banyak orang. Sekali lagi selamat untuk tim Ajesco.
adalah ice breaking yang akan dipandu oleh Najwa dan Zaki. Padanya terserah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat terbangun lagi, kita akan mengisi ice breaking ya, yang akan dipandu oleh Aki. Masih pada semangat nggak? Kayaknya masih kurang. Iya. Pada lapar ya? Udah. Sama sih lapar juga. Udah. Bukannya tadi udah makan? Belum. Oh iya. Yang tahu-tahu aja. Jadi kita mau main apa sih? Kita bakalan main game itu tuh Ganjil genap. ganjil genap. Apaan tuh? Bakal dicontohin nih sama Kak Libi sama Kak Najwa. Tapi kayaknya gak semangat gak sih kalau nggak berdiri? Boleh nggak kita berdiri dulu bareng-bareng? Yuk, semuanya berdiri dulu yuk. Iya. Sebelum itu berpasang-pasangan. Jangan ada yang sendiri ya, Rizky. Iya. Kayak siapa ya? Nah, kalau udah dapat pasangannya, ada yang juga dapat gak? Ya udah kasihan. Nah, kita tunjukin dulu yuk sama kanan. Sambil dilihat ke depan ya biar tahu cara mainnya. Bentar. Nah, nama gamenya itu game ganjil dan genap. Misalkan Kak Libi jadi ganjilnya dan Kak Najwa jadi genapnya. Pada tahu kan angka ganjil dan genap ada apa aja? Tahu nggak? Tahu kan sebelumnya angka ganjil dan genap. Nah, ketika saya bilang angka genap yang Kak Najwa sebagai angka genapnya, maka Kak Najwa bakalan ngambil tangan Kak Libi dan akunya harus menghindar. Iya, harus menghindar. Dan sebaliknya. Itu masih angka gampang. Coba kalau angkanya ribuan, misalnya 2017. Itu yang dipakai ganjil atau genap coba? Ganjil ya, karena diambil dari angka paling belakang. Nanti kita tes. Oke, coba mau didemonstrasikan dulu. Ini bakal saya kasih contoh dulu ya. Saya bakalan kasih angka 27. Iya. Oke, karena dia nggak fokus. Oke, karena tadi angka 27, saatnya kali kita ambil dan Kak Najwa langsung menghindar. Gitu. Oke, saya bakal ngasih angka 30. Masih belum ada bahan kan? Ayo kita main lagi, ayo. Main lagi ya? Ini udah main bareng ya? Udah main bareng, oke semuanya yuk. Udah ditentuin belum yang siapa yang ganjil siapa yang genap? Ya, oke. Jangan ada yang sendiri ya, itu ada yang sendiri. Jangan gitu dong. Udah, kita mulai ya. Ayo, semuanya ikut. Aku bakal bilang angka 37.
Yang kalah duduk ya, jangan curang. Angka 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Syiraz. Pada Syiraz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah, memohon segala kebaikan pada acara Grand Launching Agiesco pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, al-barul jawadul karim. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji untuk Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami memohon, Engkau tempat kami berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti acara Grand Launching Agiesco. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh hikmat, yang berkahi dan ridho acara kami ini. Ya Allah Tuhan yang maha penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan tanah air yang kami cintai ini. Ya Allah yang maha mengetahui, limpahi kami dengan kasih sayang-Mu, lindungi kami dengan penjagaan-Mu. Ya Allah, kami senantiasa berdoa kepada-Mu agar Engkau membimbing kami sebagai generasi penerus bangsa untuk menjadikan bangsa ini yang bangsa yang lebih baik, sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah yang maha mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami, dan jangan Engkau biarkan ada sedikit pun perpecahan di antara kami. Ya Allah Tuhan yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Class, welcome to the end of this event. Saya Dio, selaku pembawa acara Student Company dan Product Function SMA IAS Sarjana, kami undur diri. Thank you very much for your attention, attendance, and appreciation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah sesi foto bersama eksekutif Student Company dengan PJI dan perwakilan sekolah. Untuk semua student company, anggota student company untuk maju ke depan.